Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, dalam masa biasa yang ke-10. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahkan kepada kami Yesus Kristus jaminan keselamatanmu. Semoga oleh Dia kami kau meteraikan menjadi milik kesayanganmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasingkan? Tiada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki diam, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengajarkan kepada kita tentang identitas dan panggilan kita sebagai murid-muridnya melalui perumpamaan yang sangat kuat. Kita adalah garam dunia dan terang dunia. Pesan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita harus hidup dan berperan dalam dunia yang penuh tantangan ini. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi berkat yang nyata bagi sesama dan membawa terang kasih Allah ke dalam kegelapan dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menggunakan dua gambaran yang sangat sederhana namun syarat makna, garam dan terang. Garam pada zaman Yesus bukan hanya berfungsi sebagai penyedap rasa, tetapi juga sebagai pengawet makanan agar tidak cepat rusak. Dengan menyebut kita sebagai garam dunia, Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus memberikan rasa dan menjaga kebaikan dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi agen yang menjaga nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih dalam masyarakat, sehingga dunia tidak menjadi hambar dan kehilangan arah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selanjutnya Yesus menyebut kita sebagai terang dunia. Terang adalah simbol kehidupan, kebenaran, dan harapan. Terang mengusir kegelapan dan menunjukkan jalan. Sebagai terang dunia, kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang memancarkan kasih dan kebaikan Allah kepada orang lain. Kita harus berani menunjukkan iman kita melalui perbuatan baik,
sehingga orang lain dapat melihat dan memuliakan Bapa di surga. Yesus juga mengingatkan kita bahwa terang tidak boleh disembunyikan, melainkan harus diletakkan di tempat yang tinggi agar semua orang dapat melihatnya. Ini berarti kita tidak boleh malu atau takut untuk menunjukkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat luas. Dengan menjadi garam dan terang, kita ikut serta dalam misi Allah untuk membawa keselamatan dan damai ke dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita kembali pada panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Marilah kita hidup dengan penuh kesadaran bahwa iman kita harus terlihat dalam tindakan nyata yang membawa kebaikan dan kasih kepada sesama. Semoga kita selalu berani menjadi saksi Kristus yang memancarkan terang dan menjaga rasa dalam dunia yang seringkali penuh dengan kegelapan dan kebingungan. Marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang terus berdoa, memohon agar Roh Kudus menguatkan kita untuk menjalani panggilan ini dengan setia dan penuh sukacita, sehingga melalui hidup kita banyak orang dapat mengenal dan memuliakan Allah. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.